Hai Kak Sheila dan Nat. Halo, halo. Oke. Halo Kak Dion, Hani. Halo Sobat Inklusi yang sudah bergabung bersama kita. Kita tunggu teman-teman yang lain sebentar ya. Semoga makin banyak yang join nih untuk malam ini sama-sama ngobrol sama kita. Wah, sudah berlima nih. BTW, biar saya tidak sendirian, langsung saya undang saja ya teman-teman yang akan menemani malam ini. Sebentar. Nah, mantap. Selamat malam Bapak Jeffrey. Oke. Selamat malam Ibu Natalia. Oh, baik. Ya, biar saya tidak sendirian ya. Nah, selamat malam Ibu Sheila. Selamat malam Ibu Sheila. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah, hai Mantap. teman-teman Ini kayaknya semuanya. Ibu Natalia, tempat Ibu Natalia kayaknya hits banget nih. Aduh. Apalah dibanding dengan Bapak Jeffrey dan Ibu Sheila ya. Bapak Jeffrey dan Ibu Sheila, backgroundnya cuma tembok putih nih, kebetulan. Iya. Oh baik. Agak berkayu. Iya, kalah ya. nih kami. Boleh, Iya, agak boleh. berkayu. Boleh. Halo, Asal jangan jadi teman-teman. rayap ya, Ibu Natalia. Baik. Halo, selamat malam semua Hai, Sobat selamat Inklusi yang sudah malam. bergabung bersama kami. Asik nih. Nah, udah mulai pada join ya. Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi kali ya, Boleh, Ibu Kak. Natalia dan Ibu Sheila. Boleh, Bapak Jeff dan Ibu. Ya, kali aja Ini emang manggilnya Kali Bapak aja Ibu ya? dalam Kenapa 2 menit. rasanya rada-rada Biar ciamik gitu bapak loh, tua Bu, gitu? ya. Iya. Ya, baiklah. Ibu Natalia memang suka merasa tua, Ibu Natalia tuh. Belajar dari sesepuh ya, sesepuh. Sesepuh. Baik. Iya. Ini Nggak Sobat apa. Inklusi makin bingung ya. Ada Iya. apa dengan Bapak Ibu pada malam hari ini? Kok aneh gitu ya. Gak apa-apa ya, karena malam ini kita pengen lebih ngobrol-ngobrol aja sebenarnya ya. Betul. Ya enggak nih, para kakak-kakak. Nah, Tiba-tiba udah berubah normal. dari ibu jadi kakak ya. Nggak konsisten nih anaknya nih. Iya, nggak konsisten. Halo, selamat malam Ibu Selamat Dwi. malam. Nah, Iya, senang Ibu nih Dwi. bisa bergabung bersama kami. Kita Wah. malam ini mau ngobrol-ngobrol. Mau ngobrolin apa sih Kak kita? Ayo, apa? Maunya apa? Mungkin kita kenalan Oh, dikit bisa dulu request. kali ya, Kak ya. Halo, Kak. Ya. Sorry, Halo. suaraku kedengeran? Nampaknya sinyal saya agak ya. Tampaknya Kedengeran, saya juga kedengeran. ya. Sehati ya kita ya, sinyalnya. Iya. Sinyalnya yang sehati ya. Bukan kitanya ya. Bukan ya sinyalnya. Oke. Paling nanti Kak Sheila sendirian lah kalau tiba-tiba kami berdua keluar gitu ya. Iya ya, Kak. Jadi ngobrol-ngobrol sendirian. Ngobrol tapi sendirian. Gimana tuh? Ngobrol tapi kok sendiri ya? Aduh. Iya, sedih ya. Oke nih, kayak udah 2 menit sih. Kita langsung mulai aja kali ya. Boleh banget Kak Boleh. Jeff. Biar Yuk, gas. iya, biar makin seru nih. Padahal kita belum kasih tahu ke Sobat Inklusi yang sudah datang kalau kita hari ini mau ngobrolin apa sebenarnya. Bagaimana Maafin sih? kita ya, Sobat Inklusi emang beginilah. Iya. Oke. Ya, jadi malam ini kita mau sama-sama ngobrolin lebih lanjut tentang ADHD ya. Betul, Kak? Betul kan ya? Nggak salah Oh, masuk betul, room betul. kan ini. Betul. Iya, sekalipun
sekalipun hostnya malam ini terlihat agak lebih nyeleneh, tapi ya harap maklum supaya kita lebih santai aja ya, lebih santai, Betul. bisa ngobrol-ngobrol santai, tapi semoga bisa sama-sama mendapatkan insight lah ya dari hasil obrolan kita malam ini. Mantap. Mantap. Hmm. Terus sobat inklusi ini Iya. juga kalau mau ada yang tanya atau yang mau ngobrol juga boleh banget ya, Kakak ya. Betul, betul, Langsung boleh chat banget. aja Jadi di kalau ada komen. pertanyaan, langsung chat atau mau ikutan, mau request untuk join live-nya juga boleh banget ya. Biar Boleh kita banget. ngobrolnya makin seru nih, Berempat makin face to ciamik. face. Betul, betul. Ya, jadi kalau sobat Inovatif inklusi ada yang sekali mau, nih dengan senang teman-teman. hati. Betul dong. Oke, kita langsung mulai aja nih Kak. Kan kita malam ini mau ngomongin tentang ADHD ya, Kak Nat dan Kak Mm-mm. Shing. Udah bukan ibu nih, kita balik normal, jadi Kak. Siap. Ya itu nggak penting sih. Oke lanjut. Nah, kita kan mau ngomongin tentang ADHD. Mungkin Mm-mm. di pikiran sobat-sobat inklusi atau bahkan ya kita juga kali ya pas pertama kali banget baru mau belajar gitu apa sih ADHD, mungkin langsung kepikir gitu kan. Kayak langsung kebayang ketika mendengar kata ADHD tuh langsung terbayangnya kayak apa sih? Anak-anak yang aktif, yang nggak bisa diem, lari ke sana kemari gitu-gitu kan ya, Kak. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin kan anak-anak tuh yang namanya anak-anak gitu kan ya. Anak-anak kan memang Iya. baterainya biasa emang susah habisnya ya kan. Kayak Iya. kalau lihat anak lari-larian segala macam heboh mainnya gitu ya, teriak-teriak mungkin dan sebagainya macamnya, kita mungkin akan berpikir kayak ya namanya juga anak-anak ya nggak, maksa Betul. nih iya nggak. Nggak ya, cuma maksudnya biasanya terpikir seperti itu, nggak maksa ya. Bercanda. Nah cuman jadi Iya. sebenarnya apa sih yang ngebedain kayak antara ya anak yang memang aktif aja kayak children being children gitu ya, atau memang anak ini punya kebutuhan khusus nih, yaitu ADHD gitu. Hmm. Iya, iya. Ya, ini juga sebenarnya pertanyaan yang sering masuk gitu ya, kayak apa sih yang ngebedain kapan kita bilang anak ini ADHD? Kapan dia seperti anak normal gitu ya, anak yang nggak ada masalah apa-apa, atau anak-anak yang tipikal gitu istilahnya ya. Nah, perlu kita pahamin dulu nih sebenarnya. Yang namanya anak-anak itu memang ya tugasnya main, emang tugasnya aktif gitu. Memang tugas job desk-nya mereka itu ya bermain, berlarian ke sana kemari dan tertawa Betul. gitu ya, kayak Keren lagu job ya. desk ya, Kak. Iya. Menghabiskan baterai diisi dengan cepat lalu dihabiskan lagi gitu ya. Iya. Anak-anak Iya, ya. bener-bener. Iya, jadi memang begitu gitu. Kenapa? Karena memang itu cara untuk anak-anak untuk belajar. Mereka kan belajarnya melalui eksplorasi, ya kan? Kalau kita mungkin yang udah Right. dewasa gini ya, mungkin belajar itu deh ya dari buku, dari kita melihat, kita buka YouTube, kita ikut course gitu ya. Tapi buat anak-anak, main source atau sumber utamanya mempelajari itu adalah dengan mengeksplorasi. Ini kok mereka tuh mana baterainya? Ya memang itu gitu yang mereka perlukan gitu kan untuk mengeksplor situasi di sekelilingnya, belajar. Nah, memang begitu tuh. Yang membedakan nih anak-anak yang mungkin tidak bermasalah dengan anak-anak yang suspek gitu ya, kita suspek dia kayaknya ada sesuatu nih, ada masalah tertentu nih gitu ya. Kita bisa lihat dari dua hal. Yang pertama itu dari segi intensitas dan dari segi frekuensinya gitu. Mungkin anak-anak yang bermasalah itu perilakunya yang mengganggu itu tuh lebih intens gitu ya, lebih intens dan lebih sering terjadinya dibanding anak-anak lain seusia dia kayak gitu. Ya, kita bandinginnya sama anak-anak yang seusia dia nih. Nggak fair dong kalau kita bandingin sama perilaku kita gitu ya, apple to apple gitu. Jadi selalu bandingin sama anak-anak seusianya. Nah, kalau lebih intens atau kayaknya kok lebih sering gitu ya dibanding anak-anaknya, nah lampu kuning nih, mungkin kita harus periksa lebih lanjut kenapa sebenarnya gitu. Itu yang pertama ya, dari segi intensitas dan dari segi frekuensinya. Dan yang kedua, kita bisa mulai suspek gitu ya, mungkin anak ini bermasalah, itu ketika perilaku-perilakunya itu sudah mengganggu nih. Mengganggunya apa? Mengganggu keberfungsian dia sehari-hari gitu. Keberfungsian itu macam-macam gitu ya. Ada dalam sekolah gitu misalkan. Saking aktifnya, wah sampai nggak bisa konsentrasi, sampai nggak bisa nyerap pelajaran gitu. Atau saking nggak bisa diemnya sampai bener-bener kalau belajar tuh nggak bisa duduk tenang, harus sambil jalan-jalan dan mengganggu. Nah,
itu udah mulai tuh lampu kuning, kenapa nih? Gitu. Atau mungkin mengganggu hubungan sama orang tua, sama adik kakak di rumah, atau sama teman-teman sebayanya, tetangga-tetangga, nggak bisa main, nggak bisa ngobrol. Nah, mulai tuh ya ada mungkin kita perlu telaah lebih lanjut. Gitu sih garis besarnya ya, Jeff dan Nat, apa yang membedakan gitu. Oke. Sih. Jadi kelihatan bisa dilihat dari dua dulu ya, kayak intensitas dan frekuensinya, sama suspek ini anak ini ada bermasalah nggak sih, apa sudah mengganggu kegiatan dia sehari-hari gitu ya kayak. Benar. Ya. Jadi orang tua udah bisa mulai aware nih ya. BTW banget. BTW banget nih. Kan kita ngomongin ADHD gitu ya. Kayak identify kapan kayaknya udah mulai lampu kuning gitu ya. Ini kayaknya mesti di apa ya? Dikonsultasikan lebih lanjut lah gitu ya. Kalau yang tadi masalah intensitas dan udah mengganggu fungsi sehari-hari gitu. Tapi sebenarnya ADHD sendiri itu apa sih, Kak? Kayak panjangannya apa tuh? Kan kalau yang lalu kita bahas ASD kan Autism Spectrum Disorder gitu kan. Nah, ADHD itu apa? Apakah gelar selain PhD? Ya. Bukan ya. Oke. Mungkin ini harusnya pertanyaan nomor 1 ya yang dibahas ya. Iya, kebalik ya. Harusnya mohon maaf ya. Mohon maaf. Iya. Aduh. Nama juga ngobrol ya. Kurang terstruktur ini jadinya. Santai dong, kan ya Kak ya. Gak apa-apa. Iya. Baru ingat gitu. Kayak apa ngomong-ngomong kita ngomongin apa ini gitu. Iya. Nah, ADHD ya sebenarnya itu tuh singkatan ya. Singkatannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD gitu ya. Nah, terdengar rumit gitu ya teman-teman ya. Apa nih? Wah, singkatan panjang banget gitu. Tapi sebenarnya kita juga punya padanannya dalam bahasa Indonesia nih, namanya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ya sama aja gitu ya, tinggal ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Itu kalau dari singkatannya ya. Kalau dari definisinya sendiri, sebenarnya ADHD itu adalah salah satu gangguan psikologis gitu ya, tapi sifatnya itu neurodevelopmental. Nah, neurodevelopmental itu apa? Gangguan gitu ya, yang mungkin mempengaruhi bagaimana otak kita bekerja, teman-teman. Gitu. Dan ada kata-katanya gitu pas dewasa. Biasanya memang ada sejak kecil nih, udah mulai kelihatan nih rambu-rambunya, kelihatan nih gejala-gejalanya seperti itu. Itu kalau dari tadi kita sudah lihat ya ADHD. Sebentar sebelum merangkum Kak, ini Kak Jeff muter-muter emang ya Kak ya? Iya. Oh udah balik gitu sih kalau di layarku. Oh udah balik. Sama aku juga udah balik. Mohon maklum ADHD ya. itu yang tadi Kakak bilang ada gangguan dari ya Kak, dari neurologisnya ya. Ya, okay, betul Kak. Dari secara neurologis. Psikologis, neurologisnya gitu ya Kak. Nah, tapi penasaran juga nih, kayak apakah memang jenis ADHD sendiri tuh cuma satu ya Kak? Atau sebenarnya ada berapa jenis sih, kayak memang yang hiperaktif aja? Memang apakah jenis-jenisnya hanya itu Kak? Nah. Oke. Enggak dong, dari namanya aja udah macam-macam gitu ya. Ada attention deficit, ada hyperactivity gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada 3 jenis, nah, kalau kita bisa bilang gitu ya. Yang pertama itu jenis ADHD yang predominannya inattentif, ya, predominan inattentif. Ini mungkin kalau kita lihat itu anak-anak yang sulit memfokuskan perhatiannya gitu. Mungkin kalau di kelas atau di sekolah gitu ya, kita lihat ya anak-anak tuh yang suka bengong, yang dia kalau kita ajak bicara tuh kayak kadang denger kadang enggak. Kalau ada peraturan tuh kadang bisa ikut kadang enggak gitu. Nah, ini anak-anak yang inattentif nih ya, yang atensinya itu kok kayaknya kurang bisa maksimal, kurang bisa terfokuskan dengan baik gitu. Tuh, nah jenis yang pertama ya. Itu inattentif. Yang kedua ada juga nih yang
ADHD tapi jenisnya itu predominannya hiperaktif dan impulsif. Nah, tadi kan ingat kan kalau dari singkatan itu ada yang hyperactivity gitu ya. Nah, ini nih ya, yang mungkin sering banget kita dengar soal ADHD gitu ya, yang tadi tuh ya, yang lari ke sana kemari, baterainya nggak ada habis-habisnya gitu ya, yang kayaknya kok susah banget untuk duduk, diem, anteng gitu. Nah, ini nih anak-anak yang cenderungnya itu hiperaktif dan impulsifnya ada banget gitu. Nah, sementara juga kita punya nih jenis yang ketiga, yaitu yang combine antara keduanya. Jadi hiperaktif impulsif iya, inattentif juga iya gitu. Combine tuh, combo lah dua-duanya gitu. Jadi ada 3 jenis ini gitu. Macam-macam ya. Jadi sebenarnya bisa beda-beda gitu ya, Kak. Ada yang memang masalahnya ya dominan di atensi, dominan di hiperaktifnya, dan bisa combine gitu ya. Bisa. Sebenarnya sih Kak, tapi ya kalau dipikir-pikir lagi ya, maksudnya ketika kita lihat anak-anak kecil yang nggak bisa diem gitu kan ya, yang kayak lari ke sana kemari segala macamnya, ya kita jujur-jujuran aja gitu ya. Apalagi untuk orang yang bahkan mungkin nggak suka anak-anak gitu, yang suka anak-anak aja mungkin akan capek gitu kan ya, ketika menghadapi situasi di mana ada anak yang super lari-lari ke sana kemari, nggak bisa diem, nggak bisa dibilangin dan segala macamnya gitu. Nah, apalagi yang nggak suka gitu kan. Jadi mungkin bisa apa ya, yang ada di otak langsung ini nggak sih, kayak ngecap, wah nih anak nakal banget sih gitu kan ya, kayak nggak bisa dibilangin nih gitu-gitu. Sering banget tuh Kak labeling gitu tapi, ya. Iya, jadi maksudnya langsung kepikir gitu gak sih, nih anak bandel banget, luar biasa, dahsyat gitu kan ya. Kalau bisa diikat aja kali, jangan-jangan gitu. Kalau yang udah sebel banget gitu kan, sama anak-anak mungkin. Iya. Ya, memang gampang ya rasanya ya melabel gitu ya. Tapi mungkin kita perlu sadar dulu nih bahwa kebiasaan melabel ya, itu maaf hadir ya, karena saya baru kembali kayaknya ya. Halo. Ya, oke. Hai Kak. Oke, Jeff, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak Jeff, yuk bisa. Ya. Aduh, sampai mana tadi ya? Sampai lupa. Oh ya. Ketidaktahuan atau ketidaktahuan itu adalah salah satu alasan utama gitu ya. Kenapa kita cepat melabel. Kenapa bilang, wah, bandel nih, wah nakal nih, udahlah ikut aja lah gitu. Itu karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu pada anak ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada dia? Apa kondisinya? Kok bisa ya dia kayak gini? Apa sih yang menyebabkan? Karena kita nggak tahu itu, kita langsung tembak, wah bandel, wah nakal gitu, ya kan? Padahal seperti yang tadi kita diskusi di awal gitu ya, ADHD ini kan sebuah masalah, sebuah gangguan yang sifatnya neurodevelopmental gitu ya. Artinya memang ada sesuatu going on di otak dan di strukturnya yang membuat dia berperilaku seperti itu. Yang membuat anak-anak tuh kayak sulit banget untuk mengontrol impulsnya. Sulit banget untuk meregulasi emosinya. Sulit banget pay attention kayak gitu. Bukan memang mereka sengaja lagi tenang-tenang, iseng mau nakal, iseng mau lari, iseng mau bandel. Mereka kan nggak seperti itu. Tapi memang ada sesuatu yang bekerja in a certain way gitu ya, bekerja dalam cara-cara tertentu di otaknya yang membuat dia berperilaku seperti itu gitu. Jadi jangan tiba-tiba gitu ya kita lihat anak, saudara, ponakan, sepupu, siapapun itu nakal gitu ya, terus kita nggak bisa diam nih, wah pasti ADHD, wah pasti nakal. Nah, jangan seperti itu dulu gitu ya. Coba deh, diam dulu, kita cari tahu dulu apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita bantu gitu. Jangan tiba-tiba main ngejudge gitu ya. Wah, betul. Setuju banget Kak Shay. Jadi sebenarnya yang bisa dipahami jadinya dua ya sebenarnya ya, 2 poin gitu yang aku tangkap. Kayak yang pertama ya, ketika anak itu memang punya kondisi-kondisi tertentu ya seperti ADHD gitu, let's say, ya memang ada something's going on gitu di sistem neurologisnya yang memang ya in some way ya memang harus kita harus lebih kita kenali, lebih kita ya lebih kita kenali lah, lebih kita cari tahu gitu apa sebenarnya yang terjadi dan gimana cara-caranya untuk
membantu anak bisa lebih maksimal lah di kondisi yang ada, di kondisi yang dia punya gitu. Tapi sebaliknya Ya. juga ketika lihat anak-anak yang dalam tanda kutip kita suka katain nakal terus gak bisa diam segala macam, ya jangan cepet-cepet dibilang oh ini anak nih ADHD nih gitu. Itu juga nggak boleh Iya. gitu juga gitu ya. Yes, Good setuju point, good banget point. Kak Jeff. Iya, jadi aku setuju banget juga sama yang tadi Kak Shay mention kan. Jadi jangan langsung nge-labeling karena kita nggak tahu kondisi anak ini gitu. Itu penting banget ya untuk kita Benar. tanamkan. Kita punya aware itu gitu loh dari kita sendiri dulu aja gitu. Jadi pas ngeliat ada anak, aduh udah gatel, bandel, padahal kita belum tahu nih dia kenapa ya kan. Iya, benar-benar Kok benar. kayaknya menjiwai Aduh, sekali ya, Kak. Ini menjiwai sekali tuh, Kak, makanya Pengalaman ekspresinya. pribadi sepertinya ya. betul Kak. Teguran untuk diri sendiri, betul. Iya, Oh ada my apa god. ini? Kok kayaknya meresapi banget gitu. Aduh Kak Jeff, Kak Ya, Chef. tapi good reminder lah ya. Good Betul, reminder buat kita semua sih. Intinya setuju. mau gimana pun itu anaknya ya jangan, bukan cuma anak sih sebenarnya ya. Mau bagaimanapun itu anak atau orang lain ya jangan cepet-cepet ngejudge gitu. Karena ketika kita judge, sudah kita kasih label, udah tuh action kita akan mengikuti label kita kan. Padahal Benar. belum tentu Iya, hal yang kita label benar gitu. Betul-betul. Ngomong-ngomong Benar, nih benar, Kak, benar. ini kita kita kayak ngobrol tapi sebenarnya agak-agak nanya mulu gitu ya ke Kak Sheila. kalau Kak Chef mau Sobat nanya balik boleh kok. sobat-sobat inklusi. Oke. Ini tapi sobat-sobat inklusi kalau yang mau ikutan nanya-nanya itu silakan banget lah ya. BTW banget nih. Langsung diketik Betul, aja atau boleh banget. request join live juga boleh banget. Buat sama-sama ngobrol sama kita gitu. Mm-mm. Oke, balik lagi. Ini mau nanya Kasih lagi. Mumpung kita punya sesi ngobrol ya. Jadi kita harus manfaatkan dengan Asik. baik. Betul. Boleh, boleh, Iya. boleh, boleh. Mau tanya lagi nih Kak. Ini mungkin Hmm. apa ya, pertanyaan yang banyak ditanyain banyak orang juga sih sebenarnya. Kayak kan tadi kita udah sering bilang ya kalau apa sih anak yang aktif itu ya anak-anak itu udah apa sih namanya ada label aktif itulah ya, maksudnya anak-anak ya pasti aktif, anak-anak ya begitulah gitu kan, Ya. kayak lari sana kemari segala macam. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah jadinya itu kan anak-anak, kalau udah dewasa kan harusnya nggak gitu biasanya ya kan. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika seseorang itu sudah besar gitu ADHD-nya bisa hilang Kak? Jadi dulu punya diagnosis ADHD pas anak-anak, terus pas dewasanya apakah itu sebenarnya bisa hilang gitu? Ya, ini funny story gitu ya. Kadang-kadang ADHD itu tuh sampai tahun, kalau nggak salah, 90-an akhir gitu ya. Itu tuh masih sering banget disebut sebagai childhood disorder gitu ya. Jadi penyakit atau gangguannya anak-anak gitu. Jadi nanti begitu dewasa ya udahlah bisa sendiri kok gitu. Anggapannya dulu seperti itu gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, penelitiannya makin canggih, penelitiannya makin lengkap, data-datanya makin banyak, nemu nih bahwa lah kok anak-anak yang dulu ADHD pas SMA, pas kuliah kok nggak tetap nggak membaik ya, kok masih ada ya perilakunya ya. Nah akhirnya baru ketahuan tuh bahwa oh tidak semua anak itu outgrown atau ntar hilang sendiri, tidak semuanya seperti itu. Ada yang pada akhirnya bisa beradaptasi, ada yang akhirnya bisa nih menemukan apa ya cara-cara yang adaptif atau cara-cara yang works untuk mereka kuliah, sekolah, membina hubungan dengan orang lain, ada. Tapi ada loh anak-anak yang tidak sebaik itu nasibnya gitu. Mungkin mereka butuh bantuan lebih, mungkin mereka butuh apa ya, butuh terapi, mereka butuh obat-obatan seperti itu. Jadi apakah hilang dengan sendirinya saat dewasa? Jawabannya belum tentu. Gitu. Ada yang bisa, ada yang tidak juga. Gitu. Tergantung bagaimana dia belajar, bagaimana dia dibantu sejak kecil, bagaimana dia diintervensi sejak dini. Gitu. Tapi memang sih beberapa perilaku gitu ya, mungkin kalau kita lihat balik lagi deh tadi ya, kayaknya anak-anak tuh lari lompat sana lompat sini, lari sana lari sini gitu ya. Kalau udah setua kita udah gak lucu gitu ya. Jadi mungkin untuk perilaku ADHD-nya tuh nggak kayak gitu guys. Beda. Kadang-kadang nih ya udah nggak appropriate ya, malu-maluin kalau usia kita masih lari sana sini gitu ya. Mungkin beda. Mungkin bentuk ADHD di orang dewasa itu kadang-kadang
suka motong pembicaraan gitu. Mungkin kita lagi ngobrol gini, Nat lagi ngomong, terus aku tiba-tiba potong tanpa tahu bahwa Nat itu sedang ngomong. Ya, gue tungguin dulu sampai dia selesai. Mungkin gitu bentuk perilakunya. Atau buat orang-orang yang mungkin impulsif gitu ya, mungkin jadi sering nih gonta-ganti pekerjaan, gonta-ganti tempat mata pencaharian kayak gitu tuh. Jadi sering tuh bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi bukan lagi yang loncat sana loncat sini nggak bisa diem, atau gitu lagi gitu ya, nangis-nangis, guling-guling di kelas, mungkin nggak kayak gitu lagi gitu. Tapi bentuknya memang ya perilaku-perilaku yang maladaptif pada orang dewasa itu. Gitu. Aware atau dari dirinya sendiri udah aware. Banyak nih Kak kayak aku terus kayak ADHD tuh pas dia udah kerja. Baru dia terdiagnosa sama ADHD nih Kak. Nah itu sebenarnya dia itu apakah simptomnya gitu Kak? Udah ada simptom ADHD sejak kecil atau memang oh ya udah pas dewasa aja nih baru. Nah itu jadi pertanyaan sih Kak. Jadi kayak apakah memang dari kecil sudah membentuk atau bisa nih dari dewasa aja nih udah start ADHD-nya gitu. Gimana Kak? Iya. Nah, menjawab pertanyaan Nat, mungkin kita balik lagi ya ke definisinya ADHD itu. Kan dibilang ya bahwa ADHD ini neurodevelopmental disorder gitu. Berarti memang gejala-gejalanya itu tuh muncul sejak usia dini gitu. Nah, bahkan untuk mendiagnosa itu biasanya kita lihat perilakunya sudah muncul sebelum dia usia 12 tahun gitu. Jadi kalau tiba-tiba muncul gejala perilakunya gitu ya, bisa jadi ini mungkin bukan pure ADHD, mungkin ada masalah lain nih, mungkin masalah adjustment di pekerjaan atau mungkin masalah adjustment di kuliah seperti itu. Tapi balik lagi ya, karena kita lagi ngobrolinnya ADHD, memang ADHD sendiri itu biasanya gejala-gejalanya, simptom-simptomnya dan diagnosanya itu ditegakkan sejak usia dini. Gitu. Usia dininya itu memang biasanya sih usia-usia sekolah gitu ya, mulai ditegakkan gitu. Itu sih Nat, jadi nggak tiba-tiba wah muncul gitu. Tapi memang sangat mungkin nih orang-orang itu tidak terdiagnosa gitu. Karena mungkin aja dianggap wah kayak tadi lah yang baru tahun 90-an loh ketemu bahwa ini tuh bukan masalah bukan childhood disorder gitu. Nah mungkin tuh temannya Nat mungkin seperti itu tuh disangka oh ini mah just children being children, mungkin dianggap seperti itu gitu. Makanya nggak ke diagnosa tuh dari kecil. Oh gitu ya, kayak berarti sebenarnya nggak langsung tuh ya. Jadi pas gede baru terdiagnosa, tapi sebenarnya dari kecil tuh udah ada simptom-simptomnya, cuma tidak disadari aja gitu ya. Most likely seperti itu. Most likely. Menarik banget Kak Shay. Nah, ini menarik juga sih Kak. Maksudnya kan ketika apa namanya? Ya apa sih? Nggak aware gitu kan, maksudnya memang ada kemungkinan itu kan, lagi-lagi kan, orang tuanya atau orang-orang sekitarnya tuh nggak aware kalau anak ini sebenarnya punya kondisi ADHD nih gitu, karena ya tadi ya dianggap children being children gitu, pada akhirnya kan jadi nggak dapat treatmentnya gitu nggak sih Kak, kayak karena nggak ada diagnosa. Yang ngomong-ngomong ini Kak Sheila-nya stop ya? Oh iya Kak Sheila nge-freeze. Bener kan? Betul. Ya, kan? Kita suka ganti-gantian gitu ya. Baik. Kita tunggu dulu ya. Kita tuh orangnya emang adil ya teman-teman, sobat inklusi. Sobat inklusi. Nah teman-teman sembari menunggu Kak Shay kembali, yang mau tanya langsung komen, oke? Apakah ya, boleh banget. Ya, karena prinsipnya inklusi kan gitu ya, inklusif gitu kan. Betul. Ada akses untuk semua, penuh dan keadilan gitu kan. Iya. Oke, Kasianya udah balik nih. Kita lanjut ngobrol yang bener ya. Okay. Apa? Tadi pas aku nge-freeze kalian ngomong apa? Wah, coba Kak promosi inklusi nih kayaknya nih. Tadi ngomong apa ya? Oh iya.
Cuman ngomong kita tuh adil Kak. Ya putusnya Betul. ganti-gantian gitu. Oh Mm, iya, Sama lah prinsip inklusi kan gitu ya. harus adil Setara gitu. gitu, bagi adil semua untuk ya. semua. Iya, betul Iya. Kak. Oke, kita Boleh kita ya balik Kak. lagi ya ke pertanyaan yang benar. Ya, Kita Oke, balik ke oke, oke pertanyaan yang Kak. benar ya, teman-teman. Aduh, kacau ya. Oke, ya tadi tuh. Maksudnya kan memang ada kemungkinan itu kan, kayak akhirnya nggak ke-detect karena dianggap children being children aja gitu kan, ketika kita nggak aware gitu. ya. Dan pada akhirnya kan jadi nggak ke treat gitu kan tuh Kak. Kayak Benar, benar. gimana itu ya dampaknya? Lumayan banget gak sih? Maksudnya Hmm, jadi apa sih, nggak terregulasi gitu kan si perilaku benar, benar, perilakunya benar. itu. Ya, ya. Mm-mm. Apalagi, nah, iya sih, kepikiran banget ya dari kalau nggak terregulasi. Nah, itu tuh kata kuncinya gitu ya. Karena kan kita tahu Mm-mm. sendiri gitu ya, dalam ADHD itu kan sebenarnya masalah utamanya gitu ya. Masalah utamanya itu kan kesulitan untuk mengontrol impuls. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya yang harus dipelajari untuk diregulasi. Nah, bayangin deh kamu punya kesulitan gitu ya dari kecil, tapi nggak ada yang bantu, nggak ada yang memahami. Yang ada orang-orang melabel kamu dengan wah bandel, wah nakal, wah bodoh Mm-mm. nih, wah emang nggak Lihat-lihat. bisa belajar anak Betul betul. ini, Dibully kayak nggak gitu. sih Kak? Dibully. Nah, iya, ya Mm-mm. kan? Apalagi aneh, sesuatu yang aneh gitu ya, yang tidak seperti kebanyakan, mungkin kita mungkin tidak reaksi semua orang tuh tidak baik gitu loh. Nah, berpotensi juga tuh memperpanjang dan memperkeruh masalah gitu ya bagi teman-teman kita yang memang punya kebutuhan khusus gitu. Nah, itu tuh bisa jadi apa ya, kalau kita bilang tuh sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Udahlah memang dia punya kebutuhan Hmm. khusus, udah gitu nggak ada loh yang bantuin, nggak ada yang memprovide pertolongan, nggak ada yang melatih dia, nggak ada yang provide bantuan, nggak ada yang mempersiapkan dia gitu loh untuk naik ke kehidupan selanjutnya gitu. Karena kan anak ini kan akan tumbuh terus, nggak selamanya anak, ya kan? Tapi tidak Hmm. diperkaya nih Hmm. keterampilannya, nggak diperkaya skillsnya, nggak dibekali gitu. Nah itu sih yang bahayanya dari anak-anak yang tidak terdiagnosa gitu. Jadi harus kerja 2 kali lebih ekstra gitu nggak sih? Udah lo punya kesulitan, Hmm. harus berjuang sendiri, nggak dibantu, dan lingkungan kasih dampak yang negatif gitu. Sayang banget sih. Hmm. Ya, ngebayangin aja udah sakit kepala sih. Iya, Kayak Iya kan? sering aduh banget. gimana itu ya. Kayak nggak usah dapat label negatif, kemungkinan label negatif itu aja tuh udah Iya, udah susah gitu kan. Betul. Pasti benar, ya benar, benar, benar. tantangannya besar lah gitu kan bagi si anak Ya. gitu. Ditambah lagi malah udah nggak terdiagnosa, nggak ketahuan gitu ya, terus jadi dapat label-label tadi ya, wah nih anak bodoh nih, males nih, ya nggak bisa diam, nggak bisa dibilangin, nakal Ya. gitu-gitu. Tapi sebenarnya nih Kak, berarti mungkin kita perlu menegaskan lagi ya. Jadi sebenarnya tuh anak ADHD tuh ya tidak bodoh, nakal, dan tidak bisa dibilangin ya. Tapi cuman Oh karena enggak. ya itu butuh bantuan untuk regulasi ya. Benar, benar, benar. Iya. Kadang-kadang kita sendiri juga kesulitan kan untuk meregulasi emosi atau Hmm. meregulasi perilaku Hmm. kita. Kadang-kadang lagi pengen apa, pengen diturutin saat itu juga gitu. Kadang-kadang sama Betul, aja, betul. cuman iya, kadang-kadang kita tuh juga loh ada masa-masa seperti Yeah. itu, ada kebutuhan-kebutuhan Hashtag seperti impulse ini ya, impulse buying gitu ya. iya, Impulse shopping. Pengalaman ya ya Kak Jack ya. tersindir nih, tersindir. Ini menyindir diri sendiri sih Kak. Ayo Bulan semuanya ini diri sudah sendiri berapa yuk. kali check out. Nanti ya Aduh. tunggu 22. Wah, udah siap tuh Kak Syekh. Aduh. Ya, ya itu tuh kadang-kadang tuh kita juga impulsif, kadang-kadang tuh kita juga sulit gitu ya regulasi emosi, kadang-kadang juga kita sulit konsentrasi, susah memfokuskan. Nah, bayangin kalau yang terjadi kepada kayak lo, susah kan? Bingung kan mau ngapain? Nah, itulah sebenarnya yang dirasakan oleh teman-teman mungkin atau adik-adik kita, saudara-saudari kita yang punya. Wah Kak, aku Ya, jadi kita ngebayangin deh. impulse buying sekali aja, udah pusing gitu ya, kayak aduh,
dompet Iya. saya gitu. Iya. Apalagi yang ya harus mengalami tantangan itu terus-terusan gitu ya. Gimana Dan Nat tadi? iya Kak, Maaf ya Nat terus terpotong. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. 2 kali. Mm. Bayangin kok kayak orang-orang yang ADHD ini, dia itu kan impulsif muncul tindakan itu, tapi untuk meregulasi Iya, kelibet ya. meregulasinya susah. Coba ditelan dulu kata-katanya. Meregulasinya kan susah ya Kak. Kayak mungkin Iya. gak sih itu tuh akan berdampak, dia tuh sebenarnya nggak mau kayak gitu, bisa sampai stres atau depresi di kemudian hari, karena itu susah banget kan. Kita yang Iya. mungkin ya dalam tanda kutip bisa untuk belajar lebih meregulasi, tapi mereka itu kan ekstra 2-3 kali lipat gitu Kak. Benar. Itu juga bisa Benar, dampak depresi nggak sih gitu Kak? Iya, bener banget gitu. Apalagi kita nggak boleh lupa ya bahwa di sini tuh ada peran neurologisnya juga gitu. Balik lagi tadi ya ke definisinya neurodevelopmental gitu. Ya mereka juga nggak mau seperti ini gitu. Mereka juga maunya kalau bisa manage dengan lebih baik ya mau gitu. Lebih nggak impulsif ya mau. Lebih fokus atensinya lebih keren lagi ya mau seperti itu gitu. Tapi kan tidak semulus itu gitu loh perjalanannya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah ujung-ujungnya bisa bikin stres, mungkin malah berkembang jadi masalah-masalah yang lebih serius gitu ya? Jawabannya mungkin banget gitu. Apalagi ketika mungkin sudah remaja, sudah dewasa gitu ya, dia mulai compare ya. Remaja itu kan usia kita mulai compare ya diri kita sama lingkungan sosial. Mungkin aja nih remaja dengan ADHD compare. Kok dia bisa ya nyelesain semua tugas tuh sehari kelar? Kok gue nggak bisa? Duh, jangan-jangan gue bodoh. Jangan-jangan gue males nih anaknya. Jangan-jangan gue nggak capable gitu. Atau di orang-orang dewasa, kok dia bisa ya stay di pekerjaannya bertahun-tahun, sementara gue 6 bulan, 7 bulan kok rasanya udah mumet, rasanya udah pengen pindah. Jangan-jangan gue nih yang nggak becus kerjanya. Nah, ada, bisa perasaan-perasaan seperti itu. Apalagi kan, balik lagi tadi ya, anak-anak ADHD ini tidak punya kekurangan dalam kapasitas berpikir, kapasitas membandingkan diri. Jadi mereka bisa tuh compare, mereka bandingin diri mereka sama orang lain, dan itu bisa bikin mereka stres, bikin lebih susah lagi untuk meregulasi emosi gitu. Jadi ya ini sulit gitu ya, bukan susah gampang, tapi sulit susah terus gitu. Ya, emang sulit dan ya would be better kalau kita sebagai apa ya support sistemnya gitu lah ya, kalau ada apa anak, saudara, teman mungkin yang kita kenal yang punya kondisi-kondisi tertentu, ya would be better, much better kalau ya kita nggak nambahin kesulitannya tuh dengan ngomongin macam-macam gitu ya. Ya, setuju Kak. Benar Benar banget. Ya. Nah, cuman Kak, berarti kan maksudnya ya kita udah ngomongin banyak lah ya dari obrolan berfaedah kita malam ini. Mantap. Malam mingguan berfaedah ini. Siap. Ya kan, maksudnya udah ya lumayan lah ya. Kita udah bahas secara garis besar gitu ya. Sebenarnya tuh ADHD seperti apa? Apakah cuma children being children kah? Atau memang ada kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Kita juga udah bahas. Apakah anak ADHD itu ya memang anak yang nakal, bodoh, dan segala macamnya, itu kita udah bahas gitu ya. Apakah pas anaknya gede bisa hilang ADHD-nya, atau malah baru ADHD pas sudah dewasa gitu ya. Itu semua. Ya. Halo. Iya, apa nih? Halo Kak. Apakah saya sudah kembali tersambung? Halo. Iya. Kembali. Terputus di tengah-tengah. Aduh, luar biasa. Oke, Oke, mari saya lanjutkan. Semoga tidak terputus lagi. Aduh. Kayak diputusin mantan tidak cukup ya, lo. Aduh. Tidak ya, tidak boleh ya. Yuk bisa ya. Nanti ya, kalau mau konseling kita pribadi aja ya. Let's go. Konseling grup yuk. Aduh, konseling grup ya, makasih ya tawarannya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi sekarang pertanyaannya kan sebenarnya jadi ke ini sih, apa yang bisa dilakukan gitu. Mungkin pertanyaan pertamanya gini kali ya Kak. Kayak kan kita tadi udah bahas kalau ADHD itu adalah masalah di regulasinya gitu. Apakah kalau gitu bisa nggak sih kayak ya udah dikasih obat aja supaya
mungkin supaya bisa menekan apa impulsivitas dan kawan-kawannya itu. Selesai deh masalah gitu. Mungkin nggak? Oke. Nah, mungkin kita coba pahami dulu ya dasarnya sebenarnya obat itu cara kerjanya atau how it works gitu sih, cara kerjanya seperti apa. Nah, gini, balik lagi tadi ya definisinya. Adik-adik ini kan masalah neurodevelopmental gitu ya. Artinya ada neuronya nih, ada bagian-bagian otak gitu. Nah, memang itu yang bisa dikelola atau dibantu di-manage dari obat-obatan, ya kan? Jadi obat-obatan itu tuh sebenarnya secara simpel gitu ya, dia tuh simply membantu kelancaran dan keseimbangan gitu ya, regulasi neurotransmitter yang ada di otak kita gitu. Mungkin ada bagian-bagian yang macet atau mandek gitu. Nah, obat-obatan melancarkan itu. Atau ada yang terlalu banyak keluarnya, ya obat-obatannya mencoba mengurangi atau oke, stop, jangan produksi terlalu banyak kayak gitu. Cara kerjanya obat tuh seperti itu, teman-teman. Tapi hanya stop di situ saja. Perilakunya kan belum termanage, ya kan? Kayak tadi tuh yang lari-lari ke sana kemari, yang suka berantakin mainan temennya, yang masih bengong-bengong di kelas. Nah, itu ini kan belum terselesaikan, ya kan? Itu hanya menyelesaikan di sini, tapi di perilakunya itu tuh belum termanage dengan baik. Gitu. Makanya perlu tuh yang namanya terapi, perlu mungkin intervensi-intervensi khusus, mungkin perlu pendampingan juga, gitu ya. Pendampingannya mungkin dari terapis, dari shadow teacher, dari guru-guru khusus di sekolah, kayak gitu. Jadi perawatannya atau intervensinya itu gandengan gitu loh, semua pihak dari semua sisi. Gitu. Right. Jadi ya harus saling melengkapi ya, nggak bisa dalam tanda kutip sesimpel ya udah kasih obat aja, anaknya langsung beres deh selesai gitu ya. Waduh. Ini bukan sakit perut saudara-saudara. Iya betul. Jadi, setuju. Benar. Karena mau ngomong tadi ya kayaknya. Ntar saya potong lagi. Aduh, Kak Jan, emang telepatinya dapet banget nih. Ya, gila. Terpisah jarak, tapi telepati tetap bekerja ya, teman-teman. Cuma banget ya. Sekalipun tembok berbeda warna. Aduh. Gak ada hubungan padahal. Ya oke. Gimana Kak? Oke deh. Nah, Kak, tadi kan kita berarti kalau dari Kak Shay bilang kan berarti nggak cukup ya kalau hanya dari obat, memang itu bisa membantu. Tapi tidak dipungkiri perlu terapi juga, intervensi khusus, perawatan. Jadi emang harus saling kolab nih. Harus saling kolab nih. Kecampur tuh Kak bahasanya ya. Iya, keselibet. Nggak apa-apa. Nah, terus Kak, berarti jadi penasaran nih, kalau misalkan orang tua atau dari kita nih, kira-kira apa ya langkah-langkah praktis atau hal yang praktis yang bisa kita lakukan nih untuk baik saudara kita atau keluarga kita atau kenalan kita yang ADHD begitu Kak? Iya. Nah, ini nice banget nih pertanyaannya gitu ya. Dari tadi kita udah nyinggung, wah kita nggak boleh nih langsung ngejudge, kita edukasi diri dong, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, sekarang dibocorin juga nih, apa nih yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah oke. Jadi, seperti yang kita tadi udah bahas ya, memang porsi masalah besarnya gitu ya, pada teman-teman atau adik-adik kita yang punya ADHD itu adalah masalah kontrol impuls. Gitu. Nah, itu salah satunya bisa banget loh kita bantu dengan cara membuat dan menegakkan rutinitas di rumah gitu. Rutinitas ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jadwal, dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terencana kayak gitu tuh. Jadi mungkin kita familiar ya dengan istilah bahwa it takes a village to raise a kid gitu. Butuh desa, butuh sekampung gitu rasanya tuh untuk membesarkan satu anak gitu ya. Nah, take part lah, ambil peran lah gitu lah sebagai salah satu yang ikut membantu perkembangan anak ini gitu. Walaupun mungkin kita bukan orang tuanya, walaupun mungkin kita bukan saudara deket gitu ya. Mungkin yang ADHD ponakan kita, mungkin yang ADHD sepupu jauh gitu. Tapi kita tetap bisa kok ikut bantu gitu ya dengan cara tadi tuh misalkan
bikin rutinitas, atau kita print gitu ya, papan yang besar, whiteboard gitu, terus bisa diisi bareng-bareng gitu. Jadwal hariannya mau ngapain, jadi ada strukturnya. Ada mungkin jamnya, dia sambil belajar jam juga, kita kasih tahu, oh kalau jam 8 itu sudah masuk sekolah, berarti jam 7 sudah harus pakai baju, jam setengah 8 kita naik mobil untuk jalan ke sekolah, kayak gitu. Jadi dibikinin tuh struktur yang pasti dan yang dia tahu dia harus ngapain di saat itu, gitu. Itu yang pertama tuh, dibikin struktur, gitu ya. Struktur, rutinitas yang pasti-pasti tuh, itu penting tuh buat anak adik-adik. Gitu. Yang kedua, mungkin kita juga bisa nih membantu mengorganisir, gitu. Jadi, misal nih alat-alat belajar atau ya alat-alat tulis gitu ya yang segambreng dan banyak banget itu mungkin bisa tuh kita bantu untuk koordinasiin. Oke, ada kotak-kotak yang kotak paling atas isinya buku tulis. Jadi dia tahu harus dia simpan buku tulisnya itu di mana. Di bawahnya mungkin apa? Buku paket atau LKS. Masih ada nggak sih LKS sekarang? Tawan ya, gue angkatan tua gitu. Terus dia tahu tuh, jadi bukunya ada di mana. Mirip. Aduh, masih relate dikit kok. Masih relate. Iya. Jadi gitu loh intinya, ya, diorganisir tuh. Di mana dia harus simpan apa? Atau lemari baju. Di sini seragam sekolah, di tengah baju main, di sebelah kanan piyama sama pakaian renang, pakaian dalam gitu. Mungkin disimpan di situ. Jadi dia tahu di mana letaknya dan di situ. Dia terbiasa dengan keteraturan. Kayak gitu. Itu sih mungkin ya beberapa cara yang bisa kita pakai gitu. Untuk itulah ikut membiasakan, ikut mendidik juga gitu untuk anak-anak ini supaya mereka lebih bisa mengontrol impulsnya dan mereka tahu apa yang harus dilakukan gitu. Gitu. Mantap Wah, nih. menarik banget Kak Shay. Jadi ada ya langkah-langkah praktis yang bisa kita bantu juga loh kita lakukan untuk mereka gitu. Ada kontribusinya juga bisa nih. Benar. Oke. Dan at the very least kontribusi yang bisa kita lakukan adalah itu ya, nggak cepat ngejudge, labeling dan kawan-kawannya gitu. Setuju banget. Karena tanpa itu pun tantangannya sudah sangat berat gitu ya, kawan-kawan semua. Apalagi kalau ditambahin gitu kan, wah, ya bisa dibayangkan sendiri lah ya. Oh, satu lagi kelupaan. Sebenarnya nih paling penting justru ya. Yang paling mendasar banget ya, yang mungkin kita nggak perlu fancy caranya gitu ya. Yang bisa kita lakukan itu adalah salah satu masalah yang cukup sering gitu ya dijumpai itu kan masalah regulasi emosi juga ya. Karena tadi tuh buntutnya dari nggak bisa kontrol impuls, ya kan? Kadang-kadang karena nggak bisa kontrol impuls, mainan temennya main direbut gitu, atau makanan main ditumpahin, dimarahin, nangis gitu kan. Biasanya tuh gitu, ya kan? Udah nangis, kadang-kadang orang-orang di sekitarnya nggak tahu kalau dia sebenarnya kenapa, nggak tahu apa yang sedang dialaminya, langsung tuh keluar tuh tadi, terocos label, udah tuh kena. Nah, at the very least juga nih, mungkin selain nggak ngejudge, kita juga bisa kita duduk bareng, kita ajarin anak ini gitu ya untuk verbalisasi emosinya gitu. Verbalisasi emosi kenapa? Pertama, dia harus tahu dulu sebenarnya apa yang sedang dia rasakan. Karena kadang-kadang kita nggak dibiasain ya dari kecil untuk menyadari perasaan kita, untuk betul. merasa ya it's okay kalau lu marah, it's okay kalau lu kecewa gitu. Dan kenapa kecewanya? Baru tuh habis itu bisa kita diskusi gitu. Jadi penting banget nih untuk bantu ajarin anak-anak tuh mengenali dan meregulasi emosinya gitu. Gak tiba-tiba dimarahin tapi dia nggak ngerti sebenarnya kenapa kok aku kena marah, kenapa kok aku kena semprot lagi, sebenarnya apa yang salah, itu kan dia nggak ngerti sebenarnya. Nah itu tuh juga kita bisa berangkat dari situ. Tanya aja, emang adek kenapa tadi kok nangis, kakak kenapa tadi kok marah sampai pukul, kenapa, ada apa, tanya supaya anak tuh bisa verbalisasiin gitu. Dan dia terbiasa nih kenal sama perasaannya tuh seperti apa. Kalau udah kenal kan ujung-ujungnya bisa lebih gampang gitu loh untuk meregulasi emosinya gitu.
Bayangin kalau Betul nggak betul. kenal sama emosinya, udah gitu dari kecil kalau nangis dimarahin, dibentak-bentak, ya gimana dong mau manage emosinya ke depannya kalau udah lebih besar. Mm-mm. Gitu. Itu juga bisa kita Mm-mm. lakuin, ya kan? Mm. Gampang tuh, nggak perlu Supaya anak alat-alat bisa identify fancy. gitu ya. Betul betul. Jadi Penting. anak terbiasa identify gitu kan. Kayak oh saya lagi merasa kesel nih. Kalau lagi kesel berarti Ya, harus ngapain ya gitu ya. Selagi merasa benar, sedih nih. benar, Kalau sedih harus benar. ngapain ya. Ya. Wah, Dan sebenarnya ini mau jadi intermezzo sedikit nih, yang kayak gitu-gitu Hmm. tuh apa tips-tips barusan termasuk yang tadi buat rutinitas segala macam sebenarnya juga nggak terbatas untuk anak dengan ADHD ya kak. bener Kayak Ya, Kak, betul. sebenarnya untuk semua anak pun ada bagusnya kita lakukan itu ya. benar, 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 benar. Buat orang dewasa pun bisa. Cuman ya betul betul. Karena Kita-kita kadang kita pun, sendiri juga susah iya, mengenali perasaan kita sendiri ya. betul. Ya, Mm-mm. benar, 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 benar. Ya, but anyway, cuman intermezzo sekilas aja sih. Kalau mau tahu lebih lanjut, ya boleh lah. Ntar kita apa pelajari lebih lanjut masing-masing gitu secara mandiri. Nanti kita jadi ini Boleh, bahas boleh, lain boleh. lagi nih. Topik kedua malam mingguan gitu kan kepanjangan ya. Baik. Ya nanti tembok kayunya kanat keburu luntur di belakang. Bisa. Kalau ngomongnya kepanjangan. Kasihan dia tembok. Aduh. Oke, Kak. Makanya kasihan temboknya. Nah, ngomong-ngomong nih, Kak Nat dan Kak Shay, kita kan udah ngobrolin banyak banget ya tentang ADHD gitu malam ini. Yes, Ya. betul, Kak. Tanpa terasa kita udah sekitar 50 menit loh berbincang bersama-sama ya ampun. 10 menit lagi loh ya. Memang sangat menyenangkan. Lumayan ya. Ya, sangat sangat menyenangkan memang ngobrol-ngobrol Ciamik ini ya. kue banget, Sampai nggak ciamik berasa kue. gitu. Iya loh. Betul. Nah, maka Ya, dari ya, itu, ya. sobat-sobat inklusi, kalau ada yang mau ikutan bertanya dan ngobrol, silakan banget ya. Boleh Terbuka kok. banget. Terbuka. Bisa langsung di chat. Ini momentum, Bisa ayo. kalau mau langsung ngomong, boleh juga. Momentum, mantap. Nah, Rumusnya apa kak? Momentum. Aduh, aduh, aduh. waduh, Anak Jadi IPS fisika ya. can't relate nih. Aduh, anak IPS juga kan relate. Jadi fisika tiba-tiba ya. Ya, Iya loh. kita kembali serius lagi ya. Iya, Ya iya, iya, silakan Kak. sobat inklusi ya, yang kalau ada yang mau nanya gitu ya. Yang Sambil mau nunggu, tanya, atau apa langsung boleh? kayak, aku mau live Uh-uh. bareng, berempat. Let's go. Ayo, gitu. Ya, boleh banget. Mm-mm. Parah, dengan senang hati sih. Boleh banget. Yang malu-malu Sip juga nggak banget. apa-apa kalau diketik doang, nggak masalah. Iya, Ya. mau ketik-ketik juga Tapi boleh. ngomong-ngomong sambil nunggu sobat inklusi yang lagi nonton kita ini untuk mengajukan pertanyaan, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan sih yang masuk lewat DM kita. Betul. Boleh banget gitu, DM. Iya. Nah, iya, Punten lah, Kak. ya oke, DM, DM, dimaafkan. DM. DM. Iya. Ya, DM ya. Masuk ke DM kita. Mungkin Gimana, kita gimana? sambil nunggu sambil bahas dari situ kali ya. Boleh, Kak. Boleh Nih, banget. pertanyaan pertama. Sebenarnya gadget tuh bisa bikin anak jadi ADHD nggak sih, Kak? Nah, ini perdebatan yang sengit dan tidak ada habisnya gitu ya kalau kita ngomongin gadget gitu. Eh, di satu sisi gini sih, banyak banget penelitian gitu ya, baik pada anak-anak ADHD, anak-anak yang tidak ada kebutuhan khusus gitu ya, bahkan sampai orang dewasa sekalipun gitu ya. Banyak banget penelitian yang bilang bahwa penggunaan gadget yang eksesif gitu ya, itu bisa menurunkan attention span atau tingkat atensi kita gitu. Makanya ya kan, perhatiin nggak sih kalau di Instagram itu sekarang postingan-postingan tuh semakin pendek ya kan. Teksnya sedikit, Betul. lebih banyak Bener, gambar Kak. gitu. Itu karena ya itu tadi attention span kita udah makin memendek gitu. Karena kita dapat banyak hiburan dalam genggaman tangan kita gitu ya. Kita bisa pilih apapun yang menyenangkan buat kita. Nah, akhirnya attention span kita itu berkurang gitu. Itu terjadi across age gitu ya, di seluruh usia, di seluruh gender, di seluruh lokasi gitu ya. Banyak banget penelitian yang di negara-negara dan benua-benua yang berbeda, hasilnya rata-rata seperti itu gitu. Jadi secara global iya memang memperpendek attention span kita. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya apakah menyebabkan ADHD gitu ya? Setauku sampai saat ini gitu ya, penelitian bilang itu enggak gitu. Mempersingkat attention span iya, tapi menyebabkan disorder ADHD itu enggak gitu.
Jadi tidak sehitam Hmm, putih hmm, itu, hmm, teman-teman. Nggak lantas, hmm, wah main gadget, wah jadi ADHD. Nggak seperti itu. Tapi memang memperparah simptom-simptomnya. Jadi mempersingkat atensi, terus hmm, mungkin jadi nggak fokus gitu ya, lagi sambil main handphone gitu ya, diajak ngomong, ya jadi inatentif gitu. Tapi bukan berarti hmm, serta-merta main gadget itu bikin lo ADHD. Nggak seperti itu. It doesn't work that way. hmm, Gitu. hmm, Tapi hmm, memang hmm, hmm, bisa nih ada beberapa gejala-gejala perilaku atau simptom-simptomnya yang jadi makin keluar gara-gara penggunaan gadget yang berlebihan itu. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Memang complicated nih relationship-nya gitu ya. hmm, Hubungannya nggak hmm, hitam putih. Iya menyebabkan atau hmm, nggak menyebabkan sama sekali kok. Udah main gadget aja sepuasnya. Jadi nggak gitu juga gitu loh. hmm, hmm, Gitu. hmm, Waduh, Jadi hmm. iya memang Kak. ya gitu deh Ngomong-ngomong teman-teman tadi pas ya. kata-kata hubungannya complicated, kenapa Kak Nat senyum-senyum banget ya? Hmm, Ada apa Kak? ada apa nih Kak? Ya udah, kayaknya Begitu abis ini dengar kita konseling hubungannya kelompok ya. Abis ini kita perlu konseling grup sih beneran deh. Perlu. aduh, ya tiba-tiba kok senyumnya langsung beda gitu. Ya oke, but anyway, ya jadi gitu ya. Itu bukan hubungan sebab akibat, tapi ya Ya, bisa bisa memperparah beberapa simptom gitu ya, karena memang benar-benar. memperpendek Iya. attention span gitu ya. Nah, Tapi Kak, Betul. ngomong-ngomong banget lagi, itu kan pertanyaan anak-anak yang nggak bisa terakhir. diam itu biasa, ya anak-anak yang bisa diam itu kan biasa disodorin gadget aja gitu kan biar diem biasanya nih di masa-masa kekinian ini ya kan. Iya, yeah, betul. Apakah apakah ini bisa jadi solusi nih Kak? Ketika ada anak yang ya let's say hiper terus habis itu ya udah kasih gadget aja biar diem gitu. Oke. Okay. Apa nih Jeff yang ditanyakan, apakah solusinya atau Hmm. pencegahannya atau apa nih? Kayak apakah itu hal yang tepat gitu Kak? Ketika Oh, oke. apa ya let's say ada anak yang ADHD gitu yang hiperaktif terus Mhm, karena hiperaktif udah mhm, kasih gadget aja deh biar tenang gitu. mhm, Nah, apakah itu hal yang tepat gitu Kak untuk dilakukan? mhm, mhm. Eh, Jawaban singkatnya bukan hal yang tepat gitu ya. Jawaban panjangnya bukan hal yang Hmm. tepat karena itu tidak mengajarkan anak untuk meregulasi perasaan atau tidak mengajarkan anak untuk meregulasi impulsnya gitu. Ibaratnya gini, Hmm. uh, anak hyperaktif itu kan memang energinya besar, dia butuh melakukan hal-hal dengan cepat, dengan segera, dia pengennya apa dilakukan saat itu juga gitu kan. Nah, ketika disodorkan Hmm. gadget gitu ya untuk uh, apa ya, kalau kita bilang tuh istilahnya digital pacifier gitu ya, atau empeng digital gitu ya, biar nggak nangis nih, udah deh disumpel Hmm. gitu ya. Nah, dia akan belajar Hmm. bahwa ya udah ketika dia mau, ya udah diturutin itu dong. Apalagi gadget kan menarik ya, semua game, semua aplikasi bisa diakses. Hmm. Makin makin tuh impulsnya makin keluar gitu. Jadi dia tidak, Hmm. dia diem, tapi yang dia lakukan kan tetap menyalurkan impulsnya gitu. Iya sih, tidak mengganggu, tidak Hmm. manjat sana lari sini lari sini gitu kan. Tapi impulsnya tuh tetap keluar dalam bentuk yang lain gitu loh. Kita tidak mengajarkan dia Hmm. untuk Hmm. mengelola, tapi dialihkan ke dalam bentuk yang lain aja gitu. Iya sih, Hmm. kedengarannya lebih tenang, dia nggak nangis-nangis, dia nggak lari-lari, dia nggak panjat sana panjat sini gitu kan. Tapi apa yang terjadi di baliknya? Apakah anak itu belajar sesuatu? Apakah dia belajar untuk mengelola impulsnya? Jawabannya kalau dari gadget dan hanya gadget saja tentu enggak. Gitu. Jadi semoga Hmm. dibarengi juga Hmm. ya dengan terapi-terapi, dengan um, intervensi-intervensi lainnya gitu. Dan kalaupun memang Hmm. menggunakan gadget ya, banyak kok aplikasi-aplikasi gitu ya yang tersedia itu yang memang helpful untuk anak-anak ADHD gitu. Hmm. Hmm. Seperti mungkin nih kalau ADHD-nya udah ABG, udah remaja, SMP, SMA gitu ya, bisa tuh download aplikasi to-do list atau reminder atau kalender digital yang Hmm. sync ke semua Betul, device betul, kayak betul. gitu-gitu tuh. Itu kan bisa tuh bantu Hmm. buat ingetin deadline. Yang inattentif nih bisa nih. Atau Hmm. mungkin Hmm. aplikasi-aplikasi apa? Mood diary atau meditasi gitu. Itu kan juga bisa untuk Hmm. membantu untuk mengenali emosi, membantu regulasi Betul, betul. emosinya gitu. Atau buat orang-orang dewasa kalau yang udah kerja bisa pakai Pomodoro timer. Nah, itu kan sebenarnya aplikasi-aplikasi juga yang berguna gitu loh. Pinter-pinter kita Hmm. aja aplikasinya apa. Jangan game terus, Hmm. jangan YouTube terus gitu sih. Diutilisasi dengan lebih baik lah.
gitu. Jadi harus digunakan secara lebih bijak gitu ya. Iya, benar. Dan jangan sampai Benar. gadget itu jadi apa sih, shortcut untuk Hmm, apa ya, bantu kita sebagai orang tua ataupun orang-orang sekitarnya dengan Iya. lebih bisa apa ya, bisa lebih tenang. iya. Tapi ternyata itu malah sebenarnya kan nggak membantu mereka regulasi dan malah bisa menimbulkan apa sih, mereka jadi punya pola-pola perilaku yang nggak bagus juga ya. Kayak kalau lagi pengen Benar. apa ya udah tinggal Iya. ngelakuin something untuk supaya dia bisa dikasih si gadget itu gitu kan, itu bisa banget kan. Benar. Malah jadi Malah membentuk pola-pola udah perilaku. terbalikan kan, makin Iya. impuls makin keluar. Iya. Betul, Jadi betul, reward buat dia. betul. Betul. Nah, Kak, kita ada pertanyaan nih dari sobat inklusi kita, namanya Kak Ferdo ya. Dia tanya, oke, mungkin Oh Kak iya, Jack apa tuh? boleh tolong bantu Kak pertanyaannya? Boleh. Kira-kira gejala apa saja yang perlu diperhatikan kita sebagai orang tua atau orang dewasa untuk akhirnya kita dapat merujuk anak ke psikolog untuk dilakukan pemeriksaan psikologis gitu. Oh oke. Jadi kan tadi Berarti kita emang udah sempat mention kan, jangan sampai kita nggak aware terus akhirnya nggak terdiagnosa gitu kan. Ya, terlambat Kayak ya Kak. harus aware nih. Nah, apa yang harus kita kapan kita harus itu tuh mulai kayak wah lampu kuning nih, kita bawa gitu. Yes. Oke. Iya, nah mungkin ada beberapa perilaku yang mungkin bisa kita highlight gitu ya dari perilaku anak-anak atau adik-adik kita gitu. Nah, yang pertama itu biasanya mungkin kayak anak ini tuh bener-bener apa ya, susah gitu untuk diajak duduk diam, diajak duduk tenang saat mengerjakan tugas, saat makan, saat melakukan aktivitas-aktivitas itu kayaknya kok susah banget untuk duduk tenang gitu. Sesimpel untuk duduk tenang aja dia nggak bisa. Nah, itu tuh pertama-tama mungkin ya perilaku yang paling obvious mungkin, yang paling bisa kita lihat dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin itu ya terkait impulsivitas nih. Apa yang dia inginkan? Dia pengen itu didapetin saat itu juga. Detik itu juga, menit itu juga gitu. Impulsifnya nih berarti kan kelihatan nih. Mungkin apa yang dia lakukan, pengen manjat pengen lompat dari tempat yang tinggi, gitu. Dia lakukan saat itu juga tanpa berpikir mungkin konsekuensinya seperti apa. Mungkin saya luka atau mungkin nanti kena orang lain membahayakan. Mungkin enggak berpikir sepanjang itu gitu. Ya, ada perilaku-perilaku yang mungkin tidak dipikir dengan panjang seperti itu. Itu juga tuh lampu kuning gitu ya. Yang ketiga mungkin anak-anak yang kayaknya kok susah susah mengikuti, terutama mungkin ini usia sekolah ya, susah mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Mungkin susah nangkep atau susah mengingat materi gitu ya. Atau kadang-kadang pelajarannya hari ini matematika bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kok yang dibawa buku IPA sama buku bahasa Inggris? Ayo loh, gimana nih? Dia nggak inget hari apa nggak inget jadwal nih gitu. Nah itu juga tuh kadang-kadang slip gitu atau salah dalam. Nah mungkin itu bisa tuh jadi ciri-ciri inatentifnya gitu. Nah atau mungkin juga nih anak-anak yang kayaknya kalau kita ajak ngomong atau kita jelasin sesuatu gitu ya, kok kayaknya ngawang-ngawang gitu loh, kayak kadang paham kadang enggak, kita tanya ngerti enggak, ngerti, tapi yang dilakuin yang lain gitu, sering miskom. Nah apa nih perlu juga nih kita itu lampu kuning juga gitu ya, ada apa nih, apakah ADHD inatentifnya gitu ya, atau mungkin ada masalah yang lain. Nah itu perlu juga tuh gitu. Atau itu tadi ya, ada yang mungkin anak-anaknya udah berkali-kali dijelasin, berkali-kali dikasih tahu gitu ya, tapi tidak dilaksanakan, atau yang dilaksanakan kebalikannya gitu. Nah, perlu juga nih gitu ya, kita mungkin perlu nih konsultasi gitu ya, untuk kita tentukan sebenarnya anak ini kenapa dan bantuannya seperti apa nih yang dia butuhkan. Gitu kurang lebihnya ya. Kalau nggak salah, tapi Inklusi juga punya deh postingan ya tentang gejala-gejala ADHD. Nah, mungkin bisa dibaca tuh di Instagramnya Inklusi gitu ya. Ya. Promosi. Betul. Mantap sekali Kak. Betul, harus loh. Iya. Semoga menjawab ya Kak Ferdo ya. Thank you ya Kak Ferdo, terima kasih pertanyaannya. Kalau mau tanya lebih lanjut, mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan lebih lanjut Kak. Boleh. Terima kasih juga untuk Kak Sheila loh jawabannya. Kak Sheila. Ciamik. Mencerahkan.
Ngomong-ngomong Kak, sebenarnya kan kita udah sejam lewat nih, tapi masih ada 2 pertanyaan yang menarik nih, menurut saya. Gitu. Baik. Gak apa-apa Apa kan Oh nih tuh, Kak? kita gitu. lewat-lewat dikit. Ya, Iya. boleh sih. Cuman Kita bisa ya lewat-lewat Instagramnya ya. sedikit-sedikit lah. IG-nya bertahan sampai jam Ini berapa, belum Kak? ada, ya. Ini Reminder-nya belum belum ada ada ya? peringatan apa-apa sih. Oh, Jadi Oh. harusnya masih aman lah ya. oke, siap. Mm-mm. Mhm. Boleh, Kak. Oke. Nih yang menarik lagi nih Kak. Kan tadi kita ngomongin gadget ya. Ada Ya. lagi mungkin teman-teman sobat inklusi atau orang tua yang mungkin familiar familiar juga tuh Kak sama meja yang ada cekungannya tuh, yang bisa anaknya jadi kayak apa sih, mejanya ditempelin ke tembok supaya anaknya jadi terjebak tuh di cekungannya tuh, jadi nggak bisa Oh, kemana-mana, duduknya di situ aja. yang ini ya, Kak. Jadi Nah, kayak dibentuk gitu ya, ada cekungannya, nggak bisa kemana-mana. iya jadi kayak ada cekungan buat badan si anak. Nah, bagian itunya ditempelin ke tembok tuh. Jadi si anak kan ketahan kan sama meja dan tembok gitu kan. Jadi duduknya ya udah akan terjebak gitu loh, istilahnya kayak di sana doang, bisanya nggak bisa kemana-mana gitu. Mau nggak mau harus Nah, stay gitu terus ya. kan betul mau nggak mau harus stay, nggak bisa kemana-mana gitu karena kan terjebak tuh. Nah, cuman kan ini kan kita tadi lagi ngomongin apa sih, ADHD gitu kan, yang sering dipikir kayak anaknya nggak bisa diam segala macam gitu. Apakah meja seperti itu bisa jadi solusi tuh Kak? Kayak anaknya nggak bisa diam, ya udah langsung kita force untuk duduk di sana, kita jebak, oh udah nggak bisa kemana-mana Anda gitu. Tetap Ini harus menarik selesaikan banget nih dulu gitu. pertanyaannya ya, Kak ya. Makasih loh Sobat Inklusi. Makanya. Iya. Aduh, ini mungkin gini sih. Kita perlu tahu dulu tujuannya itu apa sebenarnya. Apakah mengontrol perilaku si anak ini, gitu ya? Ataukah apa nih? Memberi pelajaran gitu ya? Wah bandel sih, udah sana dipepetin nih biar gak bisa gerak nih, gitu. Apa tujuannya? Apakah ingin mengajarkan sesuatu untuk si anak ini, atau jangan-jangan tujuannya memberikan sesuatu yang nggak enak atas sebagai konsekuensi atas perilaku anak yang nggak tepat gitu. Yang mana dulu nih tujuannya, gitu kan? Nah kadang-kadang mungkin ya yang tadi aku tangkap dari paparannya Jeff itu supaya anaknya fokus, udah nggak gerak-gerak gitu kan. Berarti kan sebenarnya perilakunya ya kan, ingin kita ubah, yang ingin kita kontrol gitu. Nah, balik lagi sih, apakah efektif? Ya nggak sih. Jangan fokus sama diagnosa dan perilaku anak ini gitu. Kita harus ingat di balik diagnosa itu ada anaknya loh. Di balik perilaku-perilaku yang mengganggu, yang kita anggap disturbing, yang kita anggap annoying, yang kita anggap aneh, yang kita anggap gak bener, itu tuh ada sebabnya loh. Dan ada orangnya loh di situ. Ada anak yang punya pemikiran, anak yang punya perasaan, anak yang punya kecerdasan, yang dia bisa mikir kemana-mana. Bayangin nggak kalau kamu pengen gerak, terus udah tuh di kerangkeng gitu ya kasarannya, ditahan sampai benar-benar nggak bisa gerak. Apa rasanya? Nyaman nggak? Perilaku kamu akan kayak gimana? Akankah kamu lebih tenang? Atau akankah kamu justru lebih agresif karena terasa terbatasi gitu ya ruang geraknya? Nah, terkekang. Coba deh. Ini kita bisa lihat itu dulu. Ya, apa sebenarnya tujuannya? Gitu. Bisa aja sih mungkin efektif gitu ya ketika dijelaskan gitu. Oh, ini mejanya untuk meja belajar, atau ini mejanya untuk meja kalau kamu sedang mengerjakan tugas sekolah, gitu. Tentu saja diberi penjelasan saat suasana hati anak baik, saat dia bisa mendengarkan, gitu ya. Kita kasih penjelasannya masuk, gitu. Tapi kalau itu digunakan untuk dipaksa, gitu ya, apalagi dijadikan sebagai sebuah bentuk hukuman, nah, balik lagi tuh. Apakah itu efektif untuk membuat anak mengerti, membuat anak paham gitu. Seharusnya dia nggak boleh begini, melainkan harus begini. Apakah itu alat yang efektif? Apakah itu hukuman yang efektif? Nah, kita kembali lagi gitu ya ke kondisi anak. Saya nggak bisa bilang haram, nggak boleh gitu ya, karena pasti mungkin ada pertimbangannya. Tapi cobalah sebelum kita melakukan itu, dipertimbangkan dulu gitu. Apa alasannya dan tujuannya apa yang ingin kita capai, gitu sih. Dan tetap itu ya Kak, tetap peka lah kira-kira sama apa yang anak kita rasakan, apa yang bisa dia pikirkan dari hal-hal yang kita lakukan itu ya. Gitu. Iya. Jadi kepikiran juga sih Kak, kayak jangan sampai
karena dia si anak itu harus belajar dengan dikerangkeng, dijebak kayak gitu. Jangan sampai kayak proses Betul. pembelajarannya akhirnya jadi ya dalam tanda kutip traumatis gitu nggak sih buat si anak, jadi kayak Ya, jadi malah jadi ogah gitu untuk belajar ya kan, Wah, karena kayak iya, waduh harus belajar bentar malah lagi belajar adalah saya akan hal terjebak nih gitu kan. iya. betul. Jadi proses yang nggak nyaman buat dia kan. Dan perubahan perilakunya Betul betul. gimana? Permanen nggak? Sustainable atau enggak? Jangan-jangan dia nggak paham kenapa dia digituin. Ya kan? Iya. Nggak masuk pelajarannya. Gitu sih. Mesti Right, hati-hati right. gitu Betul. menggunakannya. Sama itu apa ya yang tadi Oke. Kak Shay bilang, tergerak juga sih, Apa tuh? kayak misalnya anak jadi aware juga gitu loh, kayak misalnya kita nih masing-masing jangan lupa anak-anak ADHD tuh ya mereka punya perasaan gitu loh, sama dengan kita punya perasaan, punya pikiran. Jadi jangan karena semena-mena karena dia nggak bisa diatur kita lupa gitu kalau memang dia manusia yang punya hati, punya perasaan, bisa Iya. dibilangin, dan makanya dia punya emosi juga, that's why gitu. Jadi kita jangan lupa gitu. Itu penting banget ya teman-teman, kita punya aware seperti itu. Betul. Iya. Karena anak-anak tetap manusia ya teman-teman, jadi Yes, punya perasaan dan betul. pikiran gitu. Jangan karena anak-anak lalu kita kecilkan gitu ya. Ya, Gitu. setuju Kak. Wah, Kak Jeff, Nah, Kak Shay, sudah tidak ini berasa ini pertanyaan terakhir nih ya sepertinya ya Kak ya. ya pertanyaan terakhir betul. Silakan Kak Nat Boleh, dibacakan boleh. pertanyaan terakhir pamungkas penutup kita. Pertanyaan terakhir pamungkas terciamik pastinya ya. Oke. Nah, Mantap. Apa nih? Deg-degan nih gue. ada yang nanya nih. Jadi sebenarnya anak dengan kondisi ADHD ini apakah bisa masuk ke sekolah reguler, sekolah tipikal anak-anak pada umumnya, atau memang sebaiknya dia harus masuk ke sekolah khusus saja Kak? Nah, ini gimana nih kalau menurut Kak Shay? Oke. Iya. Nah, sama gitu ya mungkin dengan jenis-jenis kebutuhan khusus lainnya gitu ya. Sebenarnya bisa aja gitu masuk ke sekolah yang umum. Tapi dengan beberapa catatan nih, gitu ya, nggak serta-merta, oh ya udah bisa kan, udah masuk nih, masuk, nggak gitu. Ada beberapa persyaratan, ada beberapa hal juga yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah ADHD-nya itu sudah tertangani? Sudah ditangani lah, at least dalam proses ditangani. Gitu. Ditanganinya dalam hal apa? Ada obat kah? Ada terapi kah? Ada pertemuan rutin kah dengan psikolog? Ada terapi yang rutin kah dengan terapis gitu ya, sesuai dengan hal-hal yang ingin dicapai gitu. Jalan nggak sih treatmentnya? Apakah jangan-jangan nih anak ADHD terus udah didiemin aja gitu? Ya kalau kayak gitu akan susah dong untuk di sekolah yang umum, di sekolah yang reguler kayak gitu. Jadi pertama lihat dulu tuh sejauh mana treatmentnya sudah berjalan. Kita kan nggak bisa ya tiba-tiba aja melepas anak ke hutan belantara gitu tanpa dibekali apa-apa. Jadi perlu tuh bekalnya sejauh apa dan sudah selengkap apa sebelum kita lepas dia ke sekolah-sekolah reguler. Gitu. Nah, dari sisi operasionalnya juga gitu ya, dari kesehariannya, mungkin akan sangat baik juga nih kalau anak-anak itu punya tenaga-tenaga orang-orang yang bisa membantu keberlangsungan dia belajar, keberlangsungan dia bersosialisasi sehari-hari di sekolah gitu. Nah, mungkin itu tuh ada tuh ya beberapa sekolah yang sudah punya guru-guru yang punya spesialisasi kebutuhan khusus gitu. Mungkin ada tuh ya di beberapa sekolah. Ada juga mungkin sekolah-sekolah yang punya, oh ternyata ada psikolog sekolahnya loh. Nah, itu enak banget tuh kita masuknya gitu kan, bisa kerjasama. Ada juga sekolah-sekolah yang mungkin tidak punya resource-resource atau sumber daya seperti itu. Nah, mungkin bisa juga nih kita carikan guru bantu gitu ya, atau shadow teacher nih bahasa kerennya gitu ya, untuk si anak. Bukan apa ya, jadi shadow teacher itu kan tugasnya adalah membantu si anak gitu ya, dari segi akademisnya, dari segi sosialisasinya, emosinya gitu. Kayak ya literally shadow gitu, shadowing si anak ini dalam sehari-hari belajar di sekolah seperti apa gitu. Itu akan sangat membantu juga gitu ya. Jadi balik lagi nih, intervensinya nggak bisa nih ya cuman dari satu pintu aja, tapi harus dari berbagai pintu, semua pihak bersinergi gitu ya, bergandengan tangan, kerjasama nih, cari yang terbaik buat anak ini seperti apa
gitu ya. Gitu. Dan Dan mudahan tetap menjawab kembali lagi ya, lihat dulu pertimbangannya. at first pokoknya tetap pertimbangkan dulu gitu ya kondisi anaknya seperti Benar. apa, apakah memungkinkan Ya. atau Ya, enggak gitu. benar Dia benar. sebenarnya benar. ini nggak sih kayak jangan sampai keputusan untuk masuk ke sekolah reguler malah jadi kontraproduktif gitu lah ya. Ya, Kayak jangan Betul. sampai cuman anak harus masuk ke sekolah yang umum supaya dia lebih Iya. apa ya, lebih Sosialisasi sama misalkan. seperti teman-teman lainnya Iya. ya gitu-gitu. Tapi tanpa Iya. mempertimbangkan keadaan anaknya apakah bisa atau enggak gitu ya. Iya. Dan mungkin ketika bisa pun ya tetap harus ada intervensi-intervensi dari berbagai arah gitu ya. Bisa kerjasama dengan psikolog sekolah, guru khusus yang ada di sekolah mungkin, atau mungkin perlu cari resource tambahan, guru bantu, shadow teacher gitu-gitu ya. Iya. Yes. Tapi sebenarnya ya sangat memungkinkan aja gitu, depend ke kondisi anaknya. Gitu. Ya. Oke, mantap nih Kak. Kita sudah ngobrol 1 jam 16 menit, luar biasa. Luar biasa. Malam minggu berfaedah. Iya. Antara berfaedah dan ketahuan juga ya masih tidak ada teman malam minggunya karena masih bisa live. Bener-bener konseling grup Jadi abis cerita ini. lagi. Nggak, tapi nggak apa-apa ya. Kita sangat senang sih. Maksudnya bisa sama-sama ngobrol lebih jauh tentang ini gitu ya. Bisa belajar lagi gitu. Sebenarnya apa sih ADHD dan ya apa yang bisa kita lakukan dan segala macamnya gitu. Gitu. Ngomong-ngomong banget, sobat inklusi yang mungkin baru join, terus habis itu mungkin sebenarnya masih punya pertanyaan di dalam pikirannya yang belum tersalurkan, tapi karena waktu kita sudah terbatas, udah habis nih sebenarnya gitu ya. Jadi belum bisa nanya. Itu jangan malu-malu ya kalau mau nanya, bisa ya DM aja atau komen di postingan kita, feel free. Nanti kita akan coba bantu jawab gitu. Ya. Dan tentunya ikut di sesi-sesi kita selanjutnya, betul gak? Betul, bingo. Kasih teaser dikit dong Kak, abis ini kita mau bahas apa sih di IG kita nih? Boleh nih Kak Shay, kita mau bahas apa nih Kak? Iya. Kita kan udah liburan lama nih ya. Terus setelah sekian lama liburan kita baru muncul lagi nih. Lewat Epic IG comeback kita. lah ya. Live IG pertama loh. Iya, live IG pertama di tahun di baru 2022 ini ya kan. Betul. Ya. Habis ini kita mau bahas apa nih? Ya, habis ini sebenarnya pengen mengupas gitu ya, mengupas ADHD dengan lebih mendetail lagi gitu ya dari yang malam ini. Malam ini mungkin kita bahas basicnya gitu ya, sampai sebenarnya bisa nggak sih sekolah atau hidup nanti normal gitu ya, umum bisa nggak sih gitu, mungkin sampai di situ. Tapi banyak banget nih topik-topik yang mungkin bisa kita explore ya. Gimana sih ADHD, kalau cewek sama cowok itu beda atau enggak? Nanti pas TK, pas SD, pas SMP, pas SMA, pas kuliah, pas kerja, beda atau enggak? Nah, mungkin itu juga tuh. Tadi sudah kita singgung-singgung, tapi bakal kita bahas dengan lebih lengkap lagi gitu. Itu dulu kali ya, biar penasaran nih habis ini. Biar penasaran teman-teman, makanya stay tune terus. Iya. Iya. Menarik sih tuh, kayak pas dimention apakah cewek sama cowok itu beda aja tuh udah bisa kebayang gitu nggak sih, kayak bener. Kan anak cowok tuh lebih dicap aktif ya, cewek diem-diem gitu kan. Bener. Bagaimana tuh ya gitu. Ya. Menarik nih Kak. Oke, cukup ya, nanti malah kita bahas malam ini. Kita lanjut lagi ntar. Makanya, ntar kita lanjut lagi sesi break ini sampai 1 jam kemudian lagi. Nggak habis-habis kita. Aduh, capek nanti para sobat inklusi ini nonton kita. Tapi kita lupa nih Kak. Anyway. Oh iya, apa tuh? Kita mau ngucapin terima kasih banget untuk teman-teman inklusi yang sudah stay nih, yang dari awal sampai sekarang udah dengerin kita ngobrol-ngobrol bareng. Betul. Nah, Kak Shay juga yang udah setia, kita tanya-tanya terus ya Kak Jeff ya. Kak Shay selalu menjawab dengan tulus ikhlas. Iya. Mantap banget deh. Psikolog favorit kita lah ya. Psikolog kebanggaan kita. Kak Dion ya. Waduh. Psikolog kebanggaan kita. Dan juga partner terbaik saya ya, Kak Jeff ya. Maafin saya, ini temboknya lebih glowing. Ini kita. Ya makasih ya. Agak sedikit pamer ya, tapi ya udahlah ya. Aduh. Ya terima kasih ya untuk sobat inklusi, untuk Kak
Kak Nat yang mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita nih malam mingguan hari ini. Stay tune terus ya. Kedepannya kita akan ngupas lebih dalam lagi nih tentang ADHD seperti apa dan kita akan buka lagi sesi sharing seperti ini ya Kak di topik lain. Live IG apakah webinar dan segala macamnya ya agak sempat putus sedikit ya. Padahal mau closing loh. Ya ampun. Iya loh. Aduh, mau closing dia nge-pause coba. Ya oke, kita lanjut closingnya ya. Ya intinya tetap perhatiin terus ya Sobat Inklusi ya, feed kita, story-story kita. Nanti juga ada kesempatan-kesempatan kita ngobrol bareng lagi seperti ini. Yes. Terus perhatikan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar bareng supaya untuk menuju Indonesia yang lebih inklusif ya. Mantap. 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 Oke, kalau begitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Kita sudahi sesi live malam ini ya. Sampai jumpa semuanya. Dadah, Pak Syed, Kak Nat. Ya, Kak Syed, teman-teman. Kak Jeff. Thank you semuanya. Thank you banget. Thank you. See you next time. Bye.